Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya Laksana Bodi. Di video kali ini kita akan mereview Kawasaki Ninja 150R tahun 2011 yang sudah mengalami beberapa modifikasi sehingga menghasilkan Kawasaki Ninja yang sangat keren ini. Oke, langsung aja kita bahas beberapa part yang sudah terpasang di Kawasaki Ninja tahun 2011 ini. Kita mulai reviewnya dari bagian depan. Jadi di sini sudah terpasang windshield atau visor berwarna transparan yang bentuknya lebih oke jika dibandingkan dengan versi standarnya. Cuman untuk mereknya sendiri ini kurang jelas karena di sini nggak ada mereknya, hanya tertulis Kawasaki Racing pada bagian bawah. Dan di sini terdapat lubang-lubang yang semakin menambah tampilannya lebih keren lagi. Lalu untuk bracketnya sendiri ini sudah di repaint berwarna biru menyesuaikan warna frame atau sasisnya yang nanti akan kita bahas. Kita turun sedikit ke bagian headlamp. Di sini sudah terpasang bohlam LED teman-teman, bisa kita lihat ya. Begitu juga dengan lampu senjanya. Ini lampu senjanya juga sudah diganti dengan bohlam LED. Namun di sini yang sedikit dirubah hanya pada bagian headlampnya. Sementara untuk sen ini masih menggunakan bohlam originalnya berwarna kuning. Lalu kita bisa melihat pada bagian Novanya ini terdapat stripping bertuliskan Ninja dan Kawasaki pada bagian bawah. Dan di sini strippingnya sangat oke banget warnanya. Warnanya madu banget antara stripping dan warna bodinya. Kita turun ke bawah ke bagian kaki-kaki. Di sini kita melihat spakbor yang ukurannya cukup kecil jika dibandingkan dengan versi standarnya. Untuk spakbornya sendiri ini menyesuaikan ukuran dari bannya ya. Jadi sama-sama kecil, tampak terlihat minimalis. Dan untuk spakbornya sendiri ini menggunakan spakbor Sonic teman-teman. Untuk sok depannya sendiri masih menggunakan sok standar, cuman bedanya ini sudah dibubut ya, sehingga menghasilkan tekstur dan warna yang sangat keren pada bagian sok depannya. Lanjut ke bagian pengereman. Untuk disc brake depannya sudah diganti dengan merek Nissin. Di sini terdapat warna perpaduan antara emas dan merah yang semakin menambah tampilannya lebih oke lagi. Sementara untuk kaliper masih menggunakan kaliper standar. Di sini yang dirubah hanya pada bagian kabel remnya ini menggunakan merek KTC. Untuk tromol depannya menggunakan tromol Mio, sementara jari-jarinya menggunakan merek TDR. Dan untuk peleknya menggunakan pelek merek TK ukuran 140. Sementara untuk ban depannya menggunakan ukuran 70/80. Oke, sekarang kita naik ke bagian kokpit. Di sini kita bisa melihat stang yang bentuknya tidak standar lagi ya. Jadi ownernya mempercayakan stang merek Pro Biker berwarna chrome yang semakin menambah tampilannya lebih garang lagi. Pada bagian penampung minyak rem masih standar menggunakan merek Nissin, belum terjadi perubahan. Berikut juga dengan handle rem dan handle koplingnya. Paling di sini yang dirubah hanya pada bagian cover atasnya ini ya, menggunakan warna emas merek Fast Bikes. Sementara pada bagian hand grip ownernya mempercayakan merek Kitako. Ini karetnya sangat empuk dan cukup nyaman ya ketika dipegang. Untuk bagian tangki dan full bodinya ini sudah dicat berwarna putih seralik. Jadi warnanya ini cukup keren ya. Ini jika dilihat di bawah terik matahari terlihat seperti hologram teman-teman. Jadi mengkilap banget ini warna catnya.
Sekarang kita bahas ke bagian mesin. Untuk mesinnya sendiri ini masih standar ting-ting, belum terjadi perubahan atau modifikasi. Paling hanya covernya yang dicat berwarna biru menyesuaikan warna framenya. Untuk tutup olinya sendiri, bautnya juga sudah diganti dengan merek Fastbike. Ini berwarna emas. Kemudian pada bagian selang radiator sudah menggunakan Semco Sport berwarna biru juga. Gokil. Kemudian yang menyita perhatian saya dan sangat unik, yaitu ini dia teman-teman. Tampungan air radiator cadangan ini menggunakan botol bayi merek Pigeon, yang mungkin juga kalian temukan di Ninja 150R lainnya. Ini sudah sering banget dipakai di Ninja 2 tak nih. Ini gokil banget menurut saya sih. Lalu di sini kita melihat beberapa part yang sudah di chrome seperti tuas pemindah gigi ini, kemudian standar samping, step bagian depan, kemudian pada bagian swing armnya. Ini swing armnya sudah full chrome teman-teman. Sekarang kita bahas ke bagian knalpot. Dari tadi ada yang gagal fokus sama warna knalpotnya. Ya, ini dia tampilan leheran knalpot I-Tex berwarna biru. Ini warnanya keren banget, sangat mengkilap ya. Kemudian pada bagian selincernya ini menggunakan selincer custom, jadi bikin sendiri di tukang knalpot teman-teman. Jadi knalpot ini kawinan antara knalpot selincernya custom, leherannya I-Tex. Nanti akan kita coba nyalakan untuk mendengarkan suaranya seperti apa. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk tromolnya masih standar menggunakan tromol Ninja. Begitu juga dengan kaliper dan piringannya. Ini masih standar semua. Di sini yang dirubah hanya pada bagian jari-jari, pelek dan bannya. Jari-jari menggunakan merek TDR, sementara pelek menggunakan merek Rossi. Ukurannya sama seperti depan 140. Sementara untuk ban belakangnya menggunakan ukuran 70/80. Jadi peleknya beda merek ya antara belakang dan depan. Depan menggunakan merek TK, sementara yang belakang menggunakan merek Rossi. Kita naik ke atas ke bagian jok. Untuk joknya sendiri masih standar, tapi di sini sudah dipapras atau diseset. Kemudian kulitnya juga sudah diganti dengan kulit yang bertekstur. Ini kasar di sini berwarna hitam, dan kulitnya ini murah banget teman-teman, cuma 50.000 ya. Nah, jadi ini dia tampilan Kawasaki Ninja 150R tahun 2011, yang bisa dibilang cukup tua ya motor ini, tapi tampilannya masih sangat terlihat nyentrik. Perpaduan antara warna bodi putih, frame biru, dan knalpot biru. Ngomong-ngomong soal cat, ini kemarin ngecatnya sendiri ya. Jadi coba-coba ngecat sendiri di rumah ownernya, padahal sebelumnya belum pernah ngecat. Tapi coba ngecat bodi dan frame, bahkan full sampai turun mesin. Itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 mingguan, karena memang belum pengalaman. Gokil. Untuk mengurangi rasa penasaran kita, sekarang kita coba dengarkan suara knalpot kawinan antara leheran I-Tex dan selincer custom. Langsung aja kita nyalain. Oke teman-teman, jadi ini dia suara knalpot kawinan antara I-Tex dan selincer custom. Renyah banget suaranya ya. Akan coba saya gas-gas. Asli ini gokil banget suaranya sih. Renyah banget ya. Jadi gimana teman-teman suara knalpotnya? Renyah banget ya, garing banget, gila sih, keren banget ini. Jadi buat teman-teman yang punya pendapat bisa tuliskan di kolom komentar seputar suara knalpot antara kawinan leheran I-Tex dan selincer custom. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat.
dan memberikan gambaran khususnya untuk teman-teman semua yang mau modif Ninja 150R. Jadi bisa dimodif aja seperti ini nih, minimalis tapi oke dan gak neko-neko. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi, sampai jumpa.